kemungkinan besar Kajanya akan diambil dan Farsha. Itu dia. Yang kita sempat bahas juga bahwa Sin ini bahkan memulai debutnya di MPL Season 12 dengan Farsha. Jadi kita nobatkan sebagai si paling Farsha untuk di season ini. Tapi kayak gini, akan menjadi sebuah hal yang bisa dibalikin juga oleh pemain dari Aura loh. Apa tuh? Mereka udah mengamankan Valentina. Ya. Bisa saja sekarang magical damage yang wow. Kaja. Ben Farsha, pick Kaja. Kenapa Ben Chow-nya? Karena mau ngambil Kajanya. Iya. Tapi ada Valentina, di mana akan ada 2 Divine Judgment yang kita lihat. Oke, tapi balik lagi Valentina juga kalau misalkan memang coba untuk ngambil Divine Judgment, dia harus buang spellnya. Walaupun sebenarnya lebih enak ya, dia punya dash ability tambahan, tapi dia harus ngasih badannya ke depan nih. Karena dia kan pasti build-nya ke arah item-item magic kan. Tapi Kufra beserta Yuzong kembali. Lagi, Kufra dan juga Yuzong. Kali ini Naomi dengan Kufranya. Oke, berarti Grok jungler kah? Kemungkinan besar akan ada Grok jungler. Yap. Grok Dan ternyata jungler ya. untuk last pick dari teman-teman Aura Fire, mereka mengambil ke arah dari Novaria itu sendiri. Yang menurutku untuk di arah mid lane ini bakalan oke banget untuk ngebuka map. Apalagi dengan setup yang dibawa adalah Basya. Pertama, map terang. Kedua, tabrakan dilakukan oleh Basya. Ini bakal menjadi inisiasi power sebenarnya untuk mulai team fight dari teman-teman Aura Fire. Oke. Apakah akan kuat untuk melawan Grok jungler? Menurutku kuat, tapi emang agak butuh waktu sih sebenarnya. Iya, karena power speed farmingnya agak berbeda ya. Iya. Kita tahu Baxia ini cepat banget dengan adanya Shield Unity dan Shield of Spirit pastinya yang mobilitas kencang. Yap. Dia bisa jungling dengan cepat juga, tapi Oke. kita akan mengintip dulu nih dari set talent emblemnya terlebih dahulu. Grok dari Versik yang akan dipindah ke arah jungle ternyata membawa Season Hunter dan juga Trail di sana. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat untuk dari Basya itu sendiri ya, yang ternyata yang dibawa adalah tank emblem, yang dimana ini benar-benar diniatkan sekali untuk nge-sustain lagi sebenarnya ke arah depan. Dan jangan lupa untuk core talent nih ya, Van ngebawa Impure Rage ternyata. Oke, itu dia. Set talent emblem yang sudah terlihat jadi. Game ketiga akan menjadi milik Aura atau RRQ? Kira-kira akan menjadi milik Aura atau RRQ? Belum kedengaran dengan begitu jelas. MPL Arena game yang ketiga. Mana suaranya? Wih. Sabar. Sabar. Iya. Sabar. Ada yang ngejerit masalahnya. Iya, ada yang ngejerit tadi. Sabar. Tapi kita bakal bersabar dulu untuk melihat match up gold lane-nya. Power range dari Brody ini enak banget, tapi Aran bermain cukup agresif. Benar, Aran join sekali saja dia memberikan tumbukannya. Itu efek traumatik nongol di situ. Yap, dan dari set talent emblem nih yang sempat kita bahas juga bahwa ada Trill yang memang digunakan untuk Versik. Dan juga adanya sebuah quantum charge untuk bisa mengejar tapi dengan adanya basic emblem ke arah tank yang membuat dirinya nanti punya durability tambahan. Iya, dan bahkan juga kita nggak boleh lupakan dengan adanya Dressmate di tangan Kaja ya. Ini yang ngebuat seenggaknya di saat ada yang gagal mungkin. Aran sendirian di area tersebut. Aran terjebak. Aran ditutup. Aran pulangnya kemalaman. Akhirnya di portal. Gak bisa pulang. Dan akhirnya itu menjadi satu poin pick off pertama untuk RRQ. Walaupun sebenarnya Aura Fire masih coba untuk memegang early advantage. Yap, sementara untuk sekarang Samo masih berada di area tersebut. Tapi Van udah level 4 meninggalkan dari Bitri. Wey, Kabuki. Dengan satu Purify yang dia punya, selamat di area tersebut. Dan ini Naomi dari awal aja udah mulai panas nih dari Kufranya nih. Momentum Tyrant's Revenge-nya pun udah mulai jadi satu teror. Dan Turtle yang bakal coba untuk di setup oleh kedua belah tim. Udah banyak yang on point ya, tapi kita harus ingat untuk dari segi DPS power menurutku untuk jungle ya. Ini ada di tangan Van, tapi DPS power untuk XP. Ini Aura Fire pegang banget sih, apalagi dengan Aran dengan menggunakan cover hero-nya. Oke, dan Turtle-nya masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Yap. Kabuki di arah top lane memang dengan power range yang gak terlalu jauh. Wah, ini tonepannya. Nggak. Tonepan memori keluar, tapi ternyata satu hit terakhirnya. Au. Masih ada flicker dan selamatlah sudah. Tapi pertempuran di area Turtle masih terus terjadi. Van-nya di bawah mundur. Tapi di bagian belakang coba lihat ada pergerakan dari Aran yang siap untuk memberikan tumpukan dan Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Aura. Plus untuk sekarang Versiknya down di area tersebut. Versik down,
Dan karena nggak ada escape tambahan lagi ya, kecuali mungkin wall charge juga yang digunakan. Tapi kita akan melihat akan seperti apa karena Aura Fire. Sekarang mereka udah coba untuk dapetin keunggulannya perlahan-lahan. Iya, dan keunggulan mereka sebenarnya untuk sekarang masih cukup signifikan, apalagi dengan adanya sedikit invasi ke arah Versik. Ini yang cari informasi jadinya Aran ya. Iya. Yang akan menjadi sang eksekutor ataupun yang menolong itu adalah Van. Karena tipikal Kaja juga nggak terlalu yang bisa tahan badan terlalu lama di depan ya. Jadi bagi tugas lagi dan ini menjadi strategi kembali yang harus diwaspadai oleh RRQ Kaji. Cuma kalau kita ngeliat masalah strategi ya, untuk di arah long range-nya, ini Sin dengan menggunakan Novaria menurutku bisa menjadi strategi yang enak banget untuk melakukan babysit ke arah side lane-nya. Tapi preferably ini kayaknya ke arah gold lane. Mengingat bahwa Kabuki Dita itu banyak banget close call untuk mendapatkan kill terhadap Skylar. Waduh, sekarang Van-nya berhasil menabrakkan dirinya ke depan. Tapi Versik memberikan perlawanan di bagian belakang. Ada Bar yang udah langsung dikeluarkan pula. Memberikan jarak untuk rekan-rekan dari Aura Fire agar tidak bisa mendekat dan juga masuk ke dalam area tersebut. Tapi Van-nya berjuang seorang diri ada di areanya. Van-nya bisa selamat. Kabuki hadir untuk bisa memberikan damage balasan. Tapi ada dua orang yang benar-benar sedikit SP-nya gagal ditumbangkan. Astral Recall, nampaknya Sin nggak mau coba untuk gambling tapi Aran ini ngacak-ngacak lini belakang dari RRQ. Iya, ini 3 kali ya aku udah hitung ya, dimana Skylar hampir tumbang tapi nggak pernah bisa di finish off. Menurutku itu bakalan menjadi efficient banget untuk RRQ bisa tekenin power mereka di arah gold lane-nya. Apalagi untuk sekarang, sama HT pun menurutku ini masih belum terlalu agresif. Oke, dari segi Divine Judgment udah ada di level 6. Tapi dari target yang bisa ditarik, ini tadi masih belum banyak yang keluar karena RRQ emang masih play stage untuk sampai 5 menit pertama. Masalahnya lane-nya juga ini mulai ditinggal ya, karena Ya. tipikal Banana ini butuh sosok Banana untuk team fight. Di area Turtle yang kedua keramaian terjadi. Oke, itu dia Banana. Untuk sekarang, Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Tapi sekarang Aranja berhasil langsung dihilangkan pula. Keuntungan dari RRQ. Yap, ini Aran yang ditumbangkan walaupun sebenarnya tadi targeting dari Samo HT udah coba untuk narik ke arah Versiknya. Namun balik lagi, Versik adalah Grok yang punya sustain ability yang besar. Jadi nggak bisa di finish off dengan begitu baik. Iya, dan damage instannya juga belum ada dari Aura gitu. Iya, Ya. nunggu Kabuki mungkin ya. Kalau nggak damage instan minimal ya DPS lah. Kalau aku lihat dari teman-teman Aura Fire. Tapi melihat bagaimana dari segi rotasinya sekarang udah mulai ada perpindahan. Yang ditekankan itu emang adalah untuk Skylar bisa dimanjakan sebanyak-banyak mungkin lah. Yap, Happy Crossbow tadi langsung keluarkan, tapi Skylar berhasil langsung mundur. Dengan adanya satu pergerakan dia miliki, dia masih berhasil selamat ditembak lagi. Astral Recall yang tadi connect. Itu kaget sih ya. Jadi Skylar sih kaget banget. Tapi Samo HT Woi, Samoate Divine Judgment ke arah yang berlawanan dengan rekan-rekannya. Apa yang terjadi? Divine Judgment dibalaskan Divine Judgment dan pertempuran kembali terjadi dan tersebut Aran yang masuk ke dalam rumputan. Bertemu dengan Banana. Dua murid ini mereka beradu akan sampai kapan. Tapi Aran yang pergi ke arah yang lain dan juga itu pula yang dilakukan oleh Banana. tapi outer bottom tarik Naomi. Wow, Wow. Naomi hampir saja. Untung sini ada flicker ya. Tapi scene-nya flicker itu ngebuat akhirnya dari Aura Fire kehilangan satu outer bottom turret. Waduh, Purple Buff-nya Dapat, masih dapat. berhasil diambil oleh Van. Agak sedikit min satu jantung ya match Iya. ini ya. Karena saling culik-menculik nih ya. Tapi balik lagi siapa yang bakal lebih on point itu yang bisa jadi penguasa. Iya, karena kalau kita ngomongin masalah on point ya, rotasinya dari RRQ tadi menurutku on point banget. Pertama yang nekannya ke arah top lane. Abis itu pindah ke arah bottom lane dan di arah bottom lane ternyata works. Dan gak lama kemudian ini turtle yang ketiga pun bakal pop up. Dan ada kesempatan besar untuk Versik dapetin hal tersebut. Oke, dari segi level emang sama-sama di angka 9. Tapi untuk dari power potensial, Valentina dari Clay ini udah punya damage yang lumayan besar untuk bisa jadi damager bagi RRQ. Oke, dan Turtle yang ketiga udah mulai di setup. Tapi Van bakal coba untuk nabrak di belakang kah? Tapi ternyata tidak, tapi udah ada Banana yang ngasih perimeter lagi. Yap, Banana langsung mendorong. Turtle-nya berhasil diamankan walaupun menang level. Ini pun tidak membuat pemain-pemain Aura bisa masuk ke dalam area defensif yang dibangun. Yap, dan tadi ada sedikit keraguan-raguan dari Van ya. Mau coba untuk ngekontes atau tidak. Karena Versika juga masih memegang Turtle tapi di arah bottom lane. Oke, pertempuran yang terjadi. Satu hit terakhir, Skylar masih berhasil kabur. Akan Wah, kapan? Naomi. Tapi satu body block yang begitu baik. Aran berhasil langsung memberikan tumpukannya terhadap Skylar. Dan pertempuran yang kembali terjadi di area sempit tersebut. Tapi body block dari Naomi luar biasa. Yap, walaupun memang pada akhirnya Skylar-nya pun harus ditumbangkan ya. Tapi lihat bagaimana RRQ
berusaha untuk nge-defense. Untuk Skylar-nya nggak ke pick off. Iya. Bahkan sampai flicker, conceal. Tapi akhirnya ya ada sebuah cut yang dilakukan oleh Aran. Masuk dari area sisi orange buff. Dan akhirnya Skylar-nya ter-pick off untuk pertama kalinya. Itu strategi dari teman-teman RRQ yang emang udah kelihatan banget dari arah early game. Tapi lihat bagaimana rotasinya udah mulai berpindah lagi dengan Aran mencoba untuk nge-push ke arah bottom lane. Ya, pertempuran yang kembali terjadi. Samoatnya dari bagian bawah akan ke satu lagi pergerakannya. Karena di Jasmine udah nggak ada. Samonya pergi ke arah yang lain. Samonya berhasil dihancurkan tapi masih berhasil diamankan pula oleh Skylar. Di mana Skylar dapat poin kill kembali. Dan juga Kabuki, clear wave minion di bagian tengah pergi ke arah yang lain. Yap, masih berfokus untuk defense satu outer mid turretnya terlebih dahulu ya. Karena walaupun sebenarnya di sini Aura Fire kalah dari segi kill, tapi Ya. objektifnya mereka bisa dapat. Objektif yang dimana untuk sekarang ya, 2 turret mereka sudah ambil. Namun memang agak sulit untuk bisa menembus ke arah bagian mid lane. Mengingat bahwa adanya Versik yang dengan mudah bisa menutupnya dengan Guardian Barrier. Dan juga jangan lupa Skylar dengan 1 kill, 1 death dan juga 4 assistnya. Walaupun dia ditumbang sekali, tapi lihat bagaimana output damage-nya udah cukup kuat untuk ngilangin wave minion dengan cepat. Yap, sementara Samonya Lightning Bolt tadi dikeluarkan. Persik harus mundur lagi dengan power of Nether yang dia milikin Clay. Damage-nya boleh-boleh tuh ya. Udah lumayan ya. Udah lumayan. Bikin efek galau sedikit. Tapi Fun ini bener-bener rotasinya tidak bisa Tuh, dihentikan loh. Balap-balapan mereka ke area Bener. Lord. Balap-balapan ke area dari Lord bersama dengan Persik tadi. 2 jungler dari masing-masing tim. Jadi kayak wahana roda gila ya, itu booster semua di situ ya. Tapi setup menuju ke arah Lord pun sudah dilakukan oleh kedua belah jungler. Iya. Apakah akan dikomit tapi ternyata ditarik ulur dulu. Jadi Lordnya nanya, mau singgah atau menetap? Waduh. Jadi nggak salah ngasih mau kopi atau hati. Oke. Mau singgah apa mau menetap ya? Yang pada akhirnya kalau menetap ya udah insya Allah satu atap ya. Amin. Amin. Ya udahlah ya. Oke, kita mau follow up aja orangnya mah. Tapi sekarang pertempuran damage Supresi keluarkan Samo. Langsung menghilang. Lenyap langsung ya. Dan apakah Aura Fire akan coba untuk memaksa kontes di area Lord? Karena mereka hanya bertahan dengan 4 pemain saja. Yap. Tapi satu split push dilakukan pula oleh Aran. Coba lihat dari area minimapnya. Di bagian bawah ada pertempuran di mana Sin-nya juga sakit banget damage-nya. Inner turret berhasil dihancurkan. Fan-nya mulai maju tapi Kabuki. Clay-nya satu hit terakhir. Clay berhasil dihilangkan. Dan pertempurannya terus terjadi pula di mana sekarang Black Dragon Form udah landing pula di area tersebut. Ada pergerakan dari Kabuki. Sakit banget damage-nya. Tapi ternyata Lordnya berhasil diamankan pula oleh Bandana. Aran yang mulai maju ke bagian depan tapi sedikit lagi api yang tersisa dan Aran harus mundur terlebih dahulu. Yap, walaupun sebenarnya di sini Versik juga pede banget dengan ada wall charge ya. Dia mau coba untuk commit sama dengan retribution ya. Somehow tapi Banana yang berhasil untuk secure Lord untuk RRQ. Dan bahkan Clay-nya tadi tumbang dengan flicker yang dibuka pertama kali. Oh, Versik tarik dikit tapi... Yap, di bagian belakang. Naomi Sampai loh. solo kill. Naomi, respect buat David jika berbeda begitu mengerikan. Gokil. Tapi untuk sekarang pertempuran kembali terjadi. Panja sendirian dikeroyok habis-habisan. RRQ menggabung. Itu Naomi-nya nyampe sampai adanya keberadaan dari Sin yang memang itu jauh banget. Iya, karena kalau kita ngeliat untuk dari power teman-teman Aura Fire, mereka punya Novarian dalam tanda kutip bisa ngebuka map dengan cukup baik. Waduh, Tapi connect ingat, lagi. damage outputnya ini juga single target gitu loh. Jadi sekalinya hilang, ini hilang vision bener-bener gede banget dari Aura Fire. Yang kebetulan Aran dan juga Van butuh vision tersebut untuk bisa melakukan engagement terhadap teman-teman dari RRQ. Purple buff-nya ketembak. Tembakan jarak jauh ya. Iya. Itu pakai senapan scope-nya jauh banget tuh ya. Kelihatan dan akhirnya Sin-nya berhasil untuk mengantongi satu buah purple buff. Tapi bagaimana kali ini RRQ yang masih coba untuk keep up dari segi objektifnya juga dalam posisi offense nih sekarang. Tapi yang aku lihat ya dari segi item ini sebenarnya ada 2 hero yang belum benar-benar kelihatan banget membuat momentum. Kalau dari Aura Fire itu dari Kabuki. Yang dari tadi sebenarnya Kabuki udah bikin momentum yang oke, tapi nggak ada splash damage yang besar. Kalau kita ngelihat dari teman-teman RRQ, Banana dari tadi masih jarang banget menggunakan Black Dragon Form ya karena emang masih belum diperlukan menurutku bagi teman-teman dari RRQ. Karena dari tadi itu fight-nya menurutku ini fight-fight scrimmage. Waduh. Bukan Oke. fight-fight, team-fight besar-besaran. Hampir. Itu sekali tembak Astral Recall, Iya, Skylar darahnya hilang setengah. betul. Dan mungkin harus respect dengan adanya Rose Gold Meteor kah? Rose Gold Meteor udah cukup sebenarnya, apalagi dengan adanya dari Skylar yang bisa dibilang range-nya lumayan jauh lah. Jadi lumayan masih aman, apalagi dengan frontline ada Banana dan juga Naomi. Ini masih bisa terjaminan banget. Yap, dan perbedaannya adalah di saat
dari Aura Fire. Mereka membawa Kaja sebagai roamer mereka. Butuh banget vision tambahan. Dan Novaria ini menjadi satu jawaban ya. Itu dia, yang dimana sebenarnya yang dicari dari segi damage ya, menurutku Aran udah punya hal tersebut. Diikuti juga dari Kabuki dan tipis-tipis dari Van, walaupun emang gak terlalu gede-gede banget ya. Jadi tugasnya Sin di game kali ini adalah untuk ngasih supporting power, gak cuma dari vision sebenarnya. Tapi juga dari slow dan juga hit rate yang lebih besar, ngebuat Kabuki pun juga punya chance untuk memberikan splash damage yang lebih besar juga areanya dibandingkan dengan tanpa adanya Astral Recall. Dan lihat bagaimana Aran, ini dari tadi kita lihat dari segi damage dealt-nya 24.000. Di atasnya scalar dikit. Tapi dia mainnya solo push. Jadi bisa dibilang 1v1-nya Aran ini tetap ditekanin lagi untuk di game kali ini untuk melakukan space push. Yap, dan sebenarnya Lord juga ini bakal jadi kontes besar-besaran. Karena level dari Versingnya nggak ketinggalan. Ya. Dia punya power retribution yang sama, tapi perbedaannya adalah RRQ di sini harus memanage terlebih dahulu atas split push yang dilakukan oleh Aran. Langsung dibikin jarak ya sama Versing ya. Tapi Samo ada flicker, gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang. Mulai terbaca sudah, tapi ada sebuah pergerakan di mana tag team tadi ada pergantian pemain ya. Ada pergantian posisi, di mana Arannya tadi udah langsung mengisi posisinya. Namun sekarang Aran berpindah lagi ke tempat yang berbeda. Ada satu lompatan terlihat jelas di area tersebut. Akankah mereka bisa mendapatkan ke arah satu orang? Tapi ternyata tidak, karena Arannya pergi jauh banget. Ya, tapi sebenarnya menjadi informasi yang cukup mahal juga bahwa tidak akan ada inisiasi kejutan dari Flicker untuk Samo HT-nya. Seenggaknya untuk 70 detik depan ya, walaupun demikian Samo HT masih bisa menggunakan Divine Judgment-nya tanpa melakukan flicker walaupun emang agak tricky. Namun untuk kali ini dari segi kontes kedua belah tim juga aku merasa bahwa ini masih sama-sama ragu dan melihat bahwa yang ada di depan sana Versing. Kayaknya Versing harus ngeluarin wild charge dulu sebagai salah satu tanda tim fight telah dimulai kalau pengen kontes ke arah Lord-nya. Oke, terlihat lagi Astralico. Ke spot sudah pemain-pemain dari RRQ. Sementara untuk Arannya, coba lihat perlahan tapi pasti dia mulai masuk ke dalam sebuah rumput. Informasi akan langsung diantarkan tapi barirnya ada sebuah. Wow, Versing berhasil mendapatkan pulang arah tersebut dari Samonya. Samo kembali menjadi korban. Dan apakah ini menjadi titik balik untuk RRQ karena mereka berhasil menculik satu pemain yang cukup krusial sebagai pick over plus Lord-nya disecure oleh Versing sendirian di tengah keramaian. Ini bisa jadi titik balik mau dibawa sama RRQ ataupun enggak Lord-nya. Karena lihat di arah top lane sana banyak banget minion yang sudah berkumpul dan bisa maju perlahan demi perlahan. Mungkin akan dibersihkan oleh Aran, tapi lihat bagaimana di arah bottom lane justru sekarang jadinya lane kosong yang bisa dipush juga oleh teman-teman dari RRQ. Bahkan lihat goal gap pun sudah mulai disentuh oleh teman-teman dari RRQ dan ini bisa menjadi momen di mana Skylar-nya yang makin bersinar mengingat bahwa ia yang menjadi damager long range utama dari RRQ. Bisa dibilang 11-12 dengan Kabuki. Ini Aura Fire harus antisipasi sama dua pick over. Di tempat yang berbeda, coba lihat Arannya berjuang seorang diri. Aran yang akan bisa kabur. Aran berhasil dihancurkan. It's time for RRQ membalas. Di game yang ketiga bisa saja menjadi milik mereka karena Kabukinya masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage, menghilangkan web minion. Tapi masih ada banana, Kabukinya mulai maju. Mereka mulai membalaskan keadaan. Heavy crossbow begitu menyakitkan. Versi kehilangan immortalnya. Akankah Versing berhasil selamat dengan ada lagi satu wild charge yang dia miliki. Dua player dari RRQ hilang seketika. Yap, dengan damage masif yang dibuka oleh Kabuki juga. Dan ini perlu dilihat bahwa Kabukinya belum tumbang sama sekali. Dan Aura Fire mereka sigap banget bahwa dari RRQ punya potensi inisiator dari Naomi dan juga Versing. Seperti yang aku bilang tadi, di saat adanya Astral Recall digabung sama Heavy Crossbow, lihat dari segi efeknya. Ini sekalinya ada mid lane turret yang dihancurkan, itu nggak masalah. Tapi sekalinya Your Vision kebuka, lihat bagaimana Kabuki langsung menggunakan Heavy Crossbow-nya. Dan karena teman-teman dari RRQ yang berdekatan, ini damage-nya benar-benar rata semuanya kepada 3 player terkena. Dengan cukup baik membuat 2 player dari RRQ hilang. Advantage kembali di tangan Aura Fire. Waduh, mereka Tyrant Raja connect, Vanya tertinggal, Vanya langsung diajar tapi Samo, what are you doing Samo? Kembali terperangkap, mereka kehilangan 2 player dari Aura, waktunya untuk RRQ. Yap, dan sebenarnya juga RRQ mereka punya trigger disiplin ya. Di saat 3 pemain mereka harus melarikan diri, untungnya masih bisa survive. Dan bahwa Aura Fire tadi mau coba untuk nabrak, tapi dipunish abis. Waduh, Kabuki sekarang tertangkap basah. Kabuki, Kabuki mortalnya pecah. Kabuki, bisakah dia bertahankan? Tidak, satu orang lagi dari Aura berhasil diculik. Ini 3 pemain dari Aura Fire hilang.
bahkan tanpa adanya threat sama sekali. Ya. RRQ. Oh, ini dia Aran. Satu katapult lagi. Masih bisa ditahankah? Karena Naomi sampai harus mengorbankan immortalnya guna untuk mempertahankan agar bisa mendapatkan satu best star tersebut. Yap, tapi ini menjadi pertukaran yang cukup adil ya. Karena Immortal oke lah dia bisa pull down. Tapi base turret ini nggak akan tumbuh lagi. Tapi dengan kesempatan ini RRQ mau coba untuk langsung menghabisi ke arah Lord yang sudah ter-evolve. Tapi aku akan katakan untuk dari Banana, tadi ya aku ngeliat momen di mana sebenarnya teman-teman dari RRQ itu nge-push. Tapi Banana tuh benar-benar stay banget di belakang. Karena apa? Benar-benar ngejaga banget agar tidak adanya split push laning jauh dari Aran. Dan menurutku itu benar-benar wise banget hal yang dilakukan oleh Banana. Tapi kalau di keep up di saat kontes slot, menurutku ini agak bakalan merugikan. Apalagi dengan Kabuki yang baru tumbang sekali sejauh ini ngebuat dia pun makin berbahaya lagi. Bagi teman-teman dari RRQ yang bisa nyampe ke belakang itu ada Banana. Tapi teror dari Astral Recall-nya sih beneran bikin recall Iya, ya. itu dia. Dan ini ngebuat dari RRQ harus punya lebih lagi kalkulasi. Karena kalau udah kecicil juga ini udah makin berat untuk bisa masuk tim fight. Tapi Flicker. Oke, Naomi berhasil lagi mendapatkan langsung ke arah Van dan Van akan bisa bertahan. Tapi Avan, Vanja, ada immortal di dalam tubuhnya. Van berhasil aja dihilangkan. Lordnya kemungkinan besar akan menjadi milik dari RRQ. Tapi ternyata pada berbeda. Aran ditarik lagi dengan Van Jasmine, ditarik lagi dengan Van Jasmine. Naomi-nya berhasil kabur dari tersebut. Tapi shutdown pula berhasil dilakukan. Persiknya di tempatnya berbeda. Aran yang berhasil langsung dilenyapkan. Skylar berusaha untuk bisa mendapatkan lagi point kill tambahan. Tapi masih ada Kabuki, Sin dan juga Samo. Yap, dua pemain hilang dari Aura Fire ditukar dengan adanya Naomi. Dan tadi targeting dari Skylar juga bagus banget. Itu targeting yang langsung pakai flicker untuk ngincer ke arah dari Arannya. Arannya tumbang. Bahkan tadi sini juga punya potensial untuk tumbang. Tapi dia ngambil safe route karena kenapa? Masih belum tahu juga sebenarnya Samo HT ini masih ada Divine Judgment apa enggak. Karena kalau ada itu bakal berbahaya banget untuk kehidupan dari Marksman. Oke, ditembak sakit banget, satu hit saja harusnya. Tapi sekarang Samo mulai maju ke bagian depan, ditabrak lagi dengan Wilsa. Samo masih berhasil selamat. Diusir. Tapi memang tidak adanya power of retribution dari Aura Fire pun ini membuat akhirnya Lord pun bisa disecure tanpa adanya ancaman sama sekali. Dan melihat dari in-game equipment by Dunia Games di menit yang ke-20 nih, udah mulai berganti-ganti. Kalau kita ngeliat untuk dari segi build-nya Aran ya, ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan adanya dari Banana. Yang dimana Banana tuh cukup ngambil satu Hunter Strike aja udah cukup. Sisanya ada item defense. Tapi ini yang penting adalah Hunter Strike ditambah lagi dengan adanya Bloodlust X. Explosive power dari Pakito ini cukup banget untuk bisa ngasih damage yang cukup masif kepada Skylar. Tapi harus diingat bahwa Skylar pun juga sudah mengambil ke arah Wind of Nature yang membuat dia agak sulit untuk ditumbangkan dengan attack dari fisikal. Oke, 5 lawan 5. Aran mencoba untuk menahan satu orang agar tidak join di dalam tim fight. Kabuki menahan badan tapi Divine Judgment pada kali ini berhasil untuk mendapatkan Versing. Tapi Versing sempat mengeluarkan welcome jadi portal yang udah pecah di dalam tubuhnya. Versing akan masih bisa bertahan tapi ternyata untuk kali ini Kabuki berhasil untuk dihilangkan. Versingnya pun langsung dan ada lagi satu tanda defense di mana sekarang Vannya berhasil langsung dilenyapkan. Lordnya pun sudah hilang, double kill berhasil didapatkan pula. Dan sekarang Samboja pun lenyap. Aran berusaha untuk balik Badada tapi gamenya jadi milik RRQ. RRQ, raja dari segala raja yang masih bisa memuncaki klasemen dengan kemenangan yang berhasil untuk diamankan atas Aura. The power of break off dari Naomi pun menghentikan inisiasi yang mungkin bisa dilakukan oleh Samo HT dan juga Kabuki. Siapapun yang diambil, siapapun yang didorong ke depan sana, ini tetap menjadi salah satu makanan yang benar-benar mengenyangkan banget oleh teman-teman, bagi teman-teman